Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini masih melanjutkan materi tentang ruh yang bentuk jamaknya arwah. Yang lalu sudah dijelaskan tentang definisi ruh. Kemudian persoalan pertama adalah manzilatur ruh minal ghaib. Halir ruhu min amril ghaib. Apakah roh itu urusan gaib? Ini sudah dibahas ya. Ada dua pendapat. Sekarang masalah yang kedua, hukmul kalam fi ruh. Status hukum membicarakan ruh. Boleh tidak kita membicarakan tentang ruh? Laisa fi nusul kitab awis sunnah nassun yamna'ul kalam fi ruh bima dalla alai kitab wa sunnah la fi dzatiha wa la fi sifatiha bal qad ja'al Qur'an bil hadits anha wa kadzalika sunnah fahiya mali'atun bin nusus allati tahaddatsat anir ruh wa dzakaratal katsira min sifatiha wa ahwaliha. Tidak ada nas baik dalam Quran maupun hadis secara tegas yang melarang orang membicarakan tentang ruh. Yang ada adalah keterangan. Ya, keterangan apa itu ruh? Fahiya tatakallam wa tasma' wa takhasam wa tattasilu wa tanfasilu ila ghairi dzalika mimma ja'a bil wahyu. Yang ada adalah bahwa roh itu bisa bicara, bisa mendengar, bisa berselisih, bisa nyambung, bisa putus. Maksudnya bisa masuk, bisa keluar. Ya, dan lain sebagainya. Wa mithlu hadza fi dilalatun wadihatun ala asli masyratil kalam fi ruh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lima su'ila ani ruh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang ruh. Wahal mufawwad ilallah amru dzatiha au sifatiha. Apakah yang ditanyakan itu apakah kalau kita ditanya tentang ruh kita geleng kepala lalu kita serahkan pada Allah saja? Itu mau urusan Allah, enggak usah bicara. Apa begitu? Beliau menjawab begini. Amma qaulus sa'il hal mufawwad ilallah amru dzatiha au sifatiha au majmu'iha. Apakah kita serahkan saja kepada Allah urusan zatnya, sifatnya, atau kedua-duanya? Falaisa hadza min khasail kalam fi ruh bala yajuzu li ahad ay yaqfu ma laisa lahu bi ilm. Karena kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Wala yaqulu 'ala Allah ma la ya'lam, dan tidak boleh mengatasnamakan Allah sesuatu yang kita tidak faham, tidak berilmu. Walaisa fil kitab wa sunnah anal muslimin nuhu. Yang jelas adalah tidak ada keterangan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang melarang ayyatakallamu fi ruh bima dalla al kitab wa sunnah, tentang apa yang ada dalilnya. Ya, jadi tidak ada dalil dalam Quran maupun sunnah yang melarang kita membicarakan ruh. Nah, ini manusia juga di persimpangan jalan tentang roh ini ya. Bisakah, karena hidup itu adalah persatuan
ruh dan jasad bisakah diperpanjang? Apakah orang mati itu karena kepergian roh atau karena rusak tempatnya? Rusak tempatnya maksudnya badannya. Jika ada orang sehat, semua organ tubuhnya tidak bermasalah, ya, apakah tetap hidup? Atau memang kalau walaupun nggak rusak, tetap nanti ada saatnya ruh meninggalkan jasad? Nah, ini yang masih menjadi penelitian, ya. Penelitian dari hari ke hari. Nah, contohnya sekarang temuan modern, apa roh ada kaitannya dengan orang gila? Bagaimana roh dengan rohnya orang gila dengan rohnya orang waras? Sama enggak? Apa rohnya bermasalah atau jasad yang bermasalah pada orang gila nih? Ya, karena orang gila diperiksa tubuhnya sehat segala. Nah, ini apakah jiwa itu sama dengan roh? Tapi yang jelas manusia, ya, trial and error terus begitu. Sampai ditemukan ilmu psikologi. Ilmu-ilmu yang dipakai untuk menyehatkan orang yang, ya, healing segala itu. Nah, itu ditemukan. Walaupun tidak maksimal, tapi manusia terus mencari dan mencari. Nah, ini ya. Jadi wa amal kalam fi ghairi ilmin fakadzalika muharram fi kulli syai' wa min dzalika kalam fi kunhi ruh wa sifatiha wa kaifiyatiha fa hadza la ilma lana fiha. Kata beliau, hakikat ruh kita tidak pernah tahu. Nah, tidak tahunya itu apakah cukup pasrah dengan tidak tahu atau kita berusaha mencari tahu? Nanti kalau udah kemana-mana nggak tahu, tuh kan bener nggak tahu. Jadi nggak tahunya kita itu memang sudah meneliti atau memang diam aja, ya, setelah diberitahu kamu nggak bakal tahu. Kan Allah menyatakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, ini tidak ada kata-kata yang menyatakan tidak boleh. Ya gitu ya. Itu beda dengan orang yang memahami agama ini seakan-akan agama menghalangi ilmu pengetahuan umum. Kan? Jadi nggak bisanya itu, apakah kamu sudah berusaha atau belum? Nggak bisanya gitu. Seperti kita mengatakan, waduh, nggak bisa saya mah. Kok belum apa-apa udah ngomong nggak bisa? Om belum berusaha. Contohnya begitu kan? Seperti anak-anak di madrasah, kalau diajari suatu, wah Pak saya nggak bisa. Oh, kamu nggak mikir nggak apa? Aku bilang nggak bisa. Nah, contohnya itu. Nah, kita kembali sini. Ya, kata beliau, tidak ada larangan wa amal kalam fi ghairi ilmi dzalik. Tapi kalau kita tidak punya ilmu yang cukup, sebaiknya memang membicarakannya itu menghabiskan waktu. Maksudnya debat kusir gitu loh. Sama dengan orang nggak ngerti ilmu bangunan, cerita tentang bangunan. Orang nggak ngerti ilmu mesin mobil, cerita tentang mesin. Ya ngalor ngidul aja, nggak selesai. Jadi harus ada memang orang yang meneliti. Yang ketiga, hudutsul ruh. Ar-ruh hadisatun. Apakah ruh itu kekal atau hudus, ada waktunya? Ar-ruh hadisatun. Ruh itu baru. Ya, bukan kekal, bukan kodim. Jadi ruh itu baru. Makhluqatun. Hadisat makhluqat. Nah, dicipta oleh Allah. Ya. Marbubatun, dan marbubah artinya punya Tuhan, dia makhluk. Terus mudabbarah, dikendalikan. Jadi ruh itu ada pengendalinya, nggak liar begitu saja gitu kan. Seperti banyak orang berkeyakinan orang meninggal tuh rohnya gentayangan istilahnya, gentayangan. Tiap malam Jumat pulang katanya.
Kalau di Jawa Tengah kita sering mencium bau kemenyan tiap malam Jumat. Karena mereka punya keyakinan roh dari orang-orang yang sudah meninggal pulang. Makanan untuk orang mati kemenyan katanya. Nah, itu mah tukang kemenyan aja itu mah. Ya kan? Jadi itu tidak ada keterangan seperti itu. Nah, makanya ini, karena urusan gaib, saudara, kita dalam Islam ini diajarkan harus ada info tentang gaib. Info gaib itu hanya kita dapati dari dalil. Karena kita nggak bisa. Nah, kita kembali sini. Wala khilaf baina muslimin fi dzalika liqauli ta'ala Allah khaliqu kulli syai. Karena Allah menyatakan dalam surat 13 ayat 16 Allah pencipta semuanya. Ya. Surat 13 ayat 16. Fa hadzal umum lastitsna'a fihi fayashmil khalqar ruh wal ajsad. Maka karena Allah menyatakan Allah pencipta segala sesuatu termasuk roh, berarti roh itu diciptakan. Allah menyatakan dalam surat Al-Hijr, surat 15 ya. Al-Hijr ayat 28 atau 38 ini? 28 ya. Surat 15 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan bashar, ya, yang kita kenal dengan manusia. Aku menciptakan bashar min salsalin, dari lumpur, dari tanah, min hamaim masnun, yang hitam, lumpur hitam katanya. Wa idza sawaituhu, maka nanti kalau sudah aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiup. Nah, Allah menisbatkan roh itu mir ruhi, dari rohku. Ya. Faqa'u lahu sajidin, maka kamu hendaklah sujud kepadanya. Jadi ini merupakan kemuliaan yang sangat tinggi, saudara. Bahkan di hadis itu dijelaskan, kalau Allah harus membentuk, maka dia akan pilih manusia. Nanti di hadis tapi. Nah, kita sebagai manhaj salafus salih terikat oleh 4 hal, ya. Ghaira ta'til, tidak boleh ta'til, tidak boleh menganggap tidak ada sesuatu yang ada, tidak boleh apa lagi, tidak boleh ta'til, tidak boleh tahrif, tidak boleh mengganti hurufnya dalam menghadapi akidah, ya. Wala tamsil, tidak boleh menyerupakan. Wala takyif, tidak boleh membicarakan mekanismenya. Kita lanjut. Fa'adhafa subhanahu ar-ruha ila nafsih. Di ayat ini, saudara, nih tadi surat Al-Hijr, ya, surat 15 ayat 28, Allah menyatakan wa nafakhtu fihi, aku tiup min ruhi, dari rohku. Jadi manusia ini dihormati oleh Allah dengan mengatakan aku. Ya, jadi aku. Kalau roh di Inggris kan itu spirit. Spiritku, nah, rohku. Tuh ya. Jadi Allah mengidofatkan roh kepada dirinya. Wa ya idofatu khalqi wa mulkin ila khaliqi malik. Nah, itu idofata penciptaan dan kepemilikan. Jadi roh itu milikku. Ya, makanya para ahli mengatakan hidup ini 2 dimensi. Hidup itu adalah titipan sekaligus ujian. Ya, jadi hidup itu sama dengan ujian, hidup itu sama dengan titipan. Kalau kita mengeluh karena diuji, ya jangan hidup. Karena risiko hidup itu ujian.
Dan ujian itu namanya musibah. Musibah itu terjadi pada yang positif dan negatif. Yang nyaman musibah, yang tidak nyaman juga musibah. Cuma terkenalnya musibah buat yang nggak enak. Ya. Jadi kaya pun musibah, sukses pun musibah. Karena kita tidak pernah tahu di balik kesuksesan kita, di balik kekayaan kita itu berhasil nggak kita merespon dengan baik. Jadi ada orang tertentu sukses saat diberi tidak nyaman, diberi kekurangan, susah, macet, tersendat, dia mendekat pada Allah. Tapi begitu diberi lancar, diberi kaya, sukses, malah lari. Nah ini, kita nggak pernah tahu. Tapi sebaliknya, ada orang yang diberi susah, jauh dari Allah. Tapi begitu kasih kaya, wah, dekat Allah. Nah, ada yang begitu. Nah, bagaimana keinginan Allah pada kita? Keinginan Allah pada kita itu stabil. Stabil. Jadi diberi enak, ya bersyukur. Ya. Kalau nggak diberi enak, bersabar. Sabar dan syukur begitu. Kalau nyaman, bersyukur. Kalau tidak nyaman, bersabar. Makanya, walaisa dzalika illa lil mu'min, kata Rasulullah. Sikap seperti itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali mukmin. Kita diminta stabil. Angel stabil, ya itu angel dapat ganjaran. Ganjaran dapat ganjaran. Kalau gampang nggak dapat ganjaran. Ya. Jadi ajaban li amril mukmin. Nah, itu. Rasulullah mengatakan ajaib sekali perilaku mukmin. Ya, karena semua perbuatannya merupakan produksi pahala. Dikasih senang dia bersyukur, dikasih nggak nyaman dia bersabar. Tuh. Sabar dan syukur sama-sama menghasilkan pahala. Jadi singkat kata bahasa Omai Rama itu terlalu kalau sampai umat Islam nggak masuk surga mah. Terlalu. Karena apa? Semua perbuatannya itu menghasilkan pahala. Masuk toilet ada doanya, keluar ada doanya. Masuk rumah ada doanya, keluar ada doanya. Masuk masjid ada doanya, keluar ada doanya. Ada tahiyatul masjid. Ada puasa. Wah, wis lah pokoknya seberayah. Jadi terlalu kalau nggak masuk surga. Nah, kita kembali sini. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga membicarakan dalam surat 76 ayat 1. Surat Al-Insan, ya. Hal ata 'alal insan hinun minad dari lam yakun syai'am madhkura. Sungguh telah datang pada manusia suatu masa. Hinun, tidak dijelaskan masanya. Suatu momen. Yang mana pada momen itu dia belum disebut apa-apa. Momen apakah ini? Momen saat kita berbentuk sperma. Ya. Waktu sperma itu disemprotkan oleh bapak kita, dia menuju ke rahim. Nah, sperma itu Anda namai binatang apa manusia itu? Namanya itu sperma itu. Spermatozoa itu. Itu nggak bisa diberi nama, kata Allah. Disebut manusia, ya masih begitu, kecebong. Ya kan? Disebut binatang, ya calon manusia. Maka Allah menyatakan di sini, dalam surat 76 ayat 1, telah datang pada manusia suatu momen, lam yakun syai'an madhkura. Belum disebut apapun. Dia omong manusia, ya belum. Karena nggak ada kepala, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Disebut binatang, ya calon manusia. Nah itu, belum disebut apa-apa. Surat 76 ayat 1.
Wal insan ibaratun an majmu'i ruh wal badan. Maka yang disebut manusia itu adalah melekatnya tubuh, ya, jasad dan ruh. Maka saat Isra Mi'raj Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Abdun. Kata abdun, ya, ini merupakan perwakilan dari bersatunya jasad dan ruh. Jadi Nabi Muhammad melakukan Isra itu dengan jasad dan ruh. Ada sebagian orang mengatakan ruh. Ya, contohnya kita saat mimpi, kan kita bisa mimpi ke Eropa. Tuh. Begitu bangun masih ada di tempatnya. Oh ya, wajar. Kalau Nabi Muhammad Isra-nya itu mimpi, tentu tidak akan mengundang reaksi keras. Ya, dikabarkan beberapa orang menjadi ragu setelah Nabi selesai Isra Mi'raj, karena ini kabarnya kok aneh. Belum ada mobil, belum ada kendaraan canggih bisa melakukan perjalanan. Tuh, seperti yang disampaikan oleh Ilham Akbar Habibi, apa yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sudah bisa dilakukan oleh kita sekarang, tapi baru dengan pesawat tempur. Tuh. Jadi gerak dari Nabi tuh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu cepat bisa, tapi baru dengan pesawat tempur. Tuh, secepat itu, baru bisa dengan itu. Nah, di zaman Nabi mobil pun belum ada. Terbayang oleh saudara, ada berita berjalan dengan waktu cepat. Sementara menurut ilmu fisika, sebuah benda, ya, yang berjalan cepat itu menabrak kosmos, dia akan terbakar. Contohnya benda langit tuh, yang disebut meteor, ya, itu kan dia cepat sekali masuk ke atmosfer, nah itu terbakar. Seperti yang belum lama ini ada di mana tuh? Bekasi apa mana? Cirebon ya? Ada di Cirebon. Bekasnya masih ada. Jatuh. Kebetulan besar ya. Karena besar itu pernah meteor itu terlihat fisiknya. Jadi kalau masuk ke atmosfer dia terbakar. Nah, itu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nah, inilah namanya mukjizat. Mukjizat namanya. Jadi susah dia. Sebab itu dilakukan oleh Rasulullah tanpa saksi. Jadi Rasulullah waktu Isra tuh nggak bawa teman, sendiri aja. Yang kedua, dilakukan cuma sekali. Ya, kalau berkali-kali mungkin, ya coba nanti kalau mau berangkat ngomong ya. Nah, kita nyaksiin kan, ngelihat burak gitu kan. Wah, ini burak gitu ya, begitu kan. Jadi ngelihat hewan surga ya. Beberapa benda surga yang ada di dunia kan ada kan? Tahu nggak? Benda surga yang ada di dunia, tahu? Astagfirullah, belum tahu. Satu, Hajar Aswad. Tuh. Batu. Yang kedua apa? Hah? Ya, itu mah udah nggak ada. Yang sekarang ada. Sekarang bisa kita saksikan, bisa kita pegang benda surga yang tersisa nih. Apa tuh? Satu, Hajar Aswad. Tapi Anda jangan berpikir Hajar Aswad segede begitu. Itu kayak cincin aja 8 biji kayak begitu. Karena udah pecah. Cuma anehnya Hajar Aswad ini kalau diambil gitu, ditaruh di air, ngambang dia. Padahal berat. Tuh, kalau kita kan berat pasti nyilep. Dia mengambang.
Karena dalam perjalanan Hajar Aswad pernah hilang dari tempatnya dalam waktu cukup lama. Ya. Maka raja pada saat itu mengeluarkan sayembara untuk mengembalikan Hajar Aswad akan diganti ratusan kilo emas berkarung-karung. Ada yang menyanggupi suatu saat. Atau dites. Begitu dites, dimasukkan ke air, nyilem. Oh, bukan ini. Kamu taunya dari mana? Kata si penemunya ini. Taunya dari mana? Nah, ada hadis Nabi. Oh, dibawakan hadis Nabi. Jadi Hajar Aswad itu benda dari surga, berat, ya, dibawanya berat, tapi dimasukkan ke air ngambang. Waduh, iya bener. Nih, ada nih. Baru dikeluarin. Itu masih merongkol tuh. Nah, kemudian ada kejadian dilempar. Kena sasaran gitu, pakai besi, kena, pecah. Itulah sekarang jadi 8, ditambal. Ya, itu satu. Yang kedua, mimbar Nabi. Mimbar Nabi yang ada di Madinah, yaitu di Raudah, mimbar Nabi itu. Tapi kembali dalam sejarahnya, mimbar ini dan yang di sekitarnya itu pernah terbakar, pernah kebakaran. Yang dipersoalkan oleh orang Islam ini, mimbar itu masih asli apa enggak? Atau yang asli sudah kebakar, sekarang dibuat tiruannya. Ya, itu yang menjadi kontroversi. Jadi artinya Rasulullah mengatakan Raudhah itu kapling surga. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, boknya menangi gitu, menangi ngedek gitu. Kapling surga yang ada di dunia, ke sana, Raudhah. Ngalamin. Megang Hajar Aswad gitu tuh, ngalamin. Sebab nanti akan ditarik semua. Ya. Akan ditarik dari peredaran, yaitu Ka'bah itu sendiri. Kita kembali ke sini. Kemudian Rasulullah menyatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh adalah junud. Junud itu maknanya tentara. Roh itu tentara. Mujannadah yang dibuat militan. Jadi roh itu bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tidak liar. Seperti yang Anda bayangkan, gentayangan itu enggak ada, roh gentayangan. Terus kalau ada orang yang nyata-nyata lihat gimana? Nah, itu makhluk halus. Makhluk halus yaitu jin yang suka meniru-niru jasad orang. Meniru jasad orang. Jadi dia bergerak menakuti kita. Singkatnya, kita selaku orang Islam harus meyakini makhluk tertinggi di dunia ini adalah manusia. Kenapa kita harus takut gitu loh? Harusnya dia yang takut kita, bukan kita yang takut dia. Nah, yang kita patut takuti justru sesama manusia gitu, garong gitu, kita takut. Ya. Jadi kalau makhluk halus kita nggak perlu takut. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena di kanan kiri kita ada Raqib dan Atid. Menjaga kita kemanapun kita pergi. Nggak perlu. Nggak perlu takut. Contohnya Aisyah ya. Aisyah itu tidur di dekat kubur Rasulullah. Kan Rasulullah dikuburi di kamar Aisyah. Tuh. Setelah beliau dikubur di situ, Aisyah masih tidur di situ. Itu dikuburi di kamar. Bukan Rasulullah saja yang dikubur di situ, kemudian ayahnya, ya, kemudian Umar bin Khattab minta-minta memelas kepada Aisyah agar diberi kapling, sehingga Umar mengaku tidak ada kegembiraan yang begitu meluap pada diri saya melebihi diizinkannya kamar Aisyah dipakai untuk kubur. Jadi beliau sebelum meninggal izin dulu. Karena Umar bukan keluarga Aisyah. Ya walaupun kalau dihitung dengan Rasulullah ada sedulurnya.
Walaupun itu. Nah, setelah Umar masuk ke kamar Aisyah, dikubur di situ, maka Aisyah tidurnya pakai hordeng. Ngerti nggak? Tadinya nggak pakai. Beliau pakai tabir. Kata beliau, kenapa? Karena Umar bukan muhrimnya. Ya padahal kan sudah mati. Ngerti nggak? Jadi sahabat itu memandang orang yang sudah mati itu layaknya hidup. Maka saudara jangan heran kalau datang ke kuburan kita salam kan? Anda yakin bisa dijawab? Kan jadi jawab. Tapi kenapa kita salam? Karena orang Islam meyakini yang sudah meninggal itu hidup. Kan dalam ayat itu ada wala taqulanna ya alladzina qutilu fi sabilil amwat. Jangan kamu katakan. Mengatakan aja nggak boleh. Orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai mati. Balhum ahya, kan suka dibaca. Mereka itu hidup, yurzaquna indallah, diberi rizki di sisi Allah. Kalau ada orang mengatakan ini kan untuk syahid, bukan? Tapi bukan untuk yang bukan syahid pun kita tetap salam kan? Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tetap pakai salam. Nah, kita lanjut. Jadi apa maksud dari hadis ini? Roh itu adalah askar-askar, prajurit-prajurit yang militan. Fama ta'arafa minha i'talafa. Roh-roh ini kalau cocok maka dia akur. Ya, wa matanakara minha ikhtalafa. Yang ingkar dia jauh. Maksudnya begini. Kita manusia ini akan selalu mencari teman bicara yang akur. Yang akur, maksudnya titik persamaannya banyak. Ya, contohnya Pak Hilman datang ke satu tempat yang lebih konkret mah haji lah. Ketika dengar, wah itu orang Indonesia, kita cenderung ke sana ngobrolnya. Nah, setelah kita dengar orang Indonesia, lalu dengar ada orang Banten katanya. Oh itu mah kemahnya orang Banten. Nah, kita ke situ lagi. Sampai titiknya itu sama. BPI. Sampai begitu. Ya. Kita cenderung bicara ngeliat tuh. Ada anak muda, orang tua. Kita mencari yang sama dengan kita umurnya. Nah itu, roh itu cenderung begitu. Mencari titik persamaan. Roh kita. Ya, jadi jiwa dalam ajaran Islam ini bisa berpengaruh pada orang lain. Contohnya kan ada ain kan, ada mata. Bagian dari tubuh kita mata ini bisa mempengaruhi orang. Tuh. Fawasafal arwah bi annaha junudun mujannada wal junud zawatun qaimatun bi nafsiha wa hiya makhluqat. Jadi Allah dalam hadis yang disampaikan pada Rasulullah menyatakan roh itu junud, tentara, prajurit. Ya, Anda tahu kan prajurit itu kan manusia yang paling taat pada pimpinannya. Jadi katanya organisasi yang paling solid di Indonesia ini adalah tentara. Tidak ada kata menolak terhadap pimpinan. Oh, makanya sekarang presidennya tentara. Karena rusuh terus. Wa qala fi haditsina fi khuru, kemudian hadis yang lain Rasulullah menyatakan inna ahadakum, sesungguhnya kalian, salah seorang di antara kalian, ya yujma'u khalquhu fi batni ubbi arba'ina yauman. Dalam proses penciptaan, ya, salah seorang di antara kalian itu diciptakan di perut ibunya selama 40 hari. Jadi periode pertama 40 hari. Jadi setelah sperma masuk ke dalam telur, ya, dia memecah. Tuh. Rahim ini didesain oleh Allah otomatis ya. Ya. Begitu rahim dimasuki sperma, maka dia nutup. Tuh. Dia nutup.
Ya, nggak bisa dimasuki sperma lain. Begitu udah masuk satu. Sehingga andaikan terjadi perempuan menjadi korban pemerkosaan 10 orang, naudzubillah, maka yang jadi cuma satu. Nggak mungkin 10 itu diudek-udek. Ya, contohnya kupingnya mirip si B, kepalanya si A, kemudian kakinya si Z, nggak mungkin. Yura. Tidak mungkin. Karena ya, dan kalau bukan gennya nggak bisa. Kalau bukan gennya nggak bisa. Contohnya suatu saat perempuan diperkosa oleh orang utan. Tuh. Itu ada gen yang putus oleh Allah sehingga nggak bisa. Jadi adanya teori dari Darwin, ya, evolusi itu dibatalkan oleh Islam. Tidak mungkin. Dan kemudian kedokteran juga, ya, sekarang membuktikan kalau ada gen terputus nggak bisa. Tapi kalau perkawinan silang masih memper-memper bisa. Contohnya anjing ras apa bisa. Tapi kalau anjing dengan kucing nanti badannya kucing, ini kepalanya anjing, nggak mungkin. Contohnya gitu. Ada yang terputus. Nah, kita kembali sini. Jadi periode pertama itu 40 hari. Ya, summa yakunu alaqatan, setelah masuk ke dalam rahim, maka dia akan menjadi alaqah, darah yang mengental. Ya, menggumpal. Misla zalika 40 lagi. Jadi 40 pertama, 40 kedua. Ya. Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah. Ya, menjadi darah apa? Tadi itu menjadi alaqah, ya. Kemudian menjadi mudghah. Misla zalika 40 lagi. Ya. Summa yab'atsallahu malakan, menjadi daging, ya. Kemudian jadi 40 udah 3 tuh. Berarti 120 kan? Setelah 120 hari Allah mengutus malaikat. Ya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu mendapat 4 tugas. Apa saja itu? Wa yuqalu lahu uktub amalahu. Catat amalnya. Amalnya, rizkinya, satu amal, rizki, ajalnya, kemudian bahagia atau celaka. 4, ya, ditakdirkan oleh malaikat itu untuk menentukan roh orang ini, bayi ini, amalnya, rezekinya, ajalnya, bahagia atau sengsara. Sumayun fakhu fihi ruh, kemudian ditiuplah roh. Jadi roh menurut pandangan Islam dilekatkan kepada janin itu umur 120 hari. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Makanya ada istilah apa? 4 bulanan. Ya kan? Dari sini asalnya. Jadi menyambut kedatangan roh 4 bulan. Cuma nggak ada perintahnya gitu loh maksudnya. Jangan Anda salah dengar, nggak ada perintahnya. Cuma itu ngawang gitu. Ngarang-ngarang menyambut kehadiran roh di tubuhnya. Makanya ini lalu orang berspekulasi apakah roh itu menjadi penyebab hidup atau enggak? Sebab yang namanya hidup itu bergerak. Contohnya sebelum 4 bulan, sebelum 120 hari, kan janin itu berubah, membesar. Nah, membesarnya ciri hidup. Sehingga orang mengatakan hidup itu tanpa roh bisa. Nah, sehingga susah lagi nih. Katanya tadi itu yang namanya hidup itu persatuan jasad dan roh. Ya. Kalau roh meninggalkan jasad, namanya janazah. Begitu kan? Berarti rohnya udah nggak ada. Maka kita harus memastikan. Kita harus memastikan rohnya sudah pergi atau belum. Jangan-jangan belum pergi langsung dikubur. Saking kepengen warisan kan, udah kubur aja lah. Gitu. Jadi mestinya nggak mati jadi mati, wong diurung. Mestinya nggak mati karena diurung jadi mati. Nah, ini dipastikan dulu ya. Sebab kalau bukan Allah yang mematikan,
kena pasal, namanya pembunuhan kan. Tapi kalau yang membunuh Allah mah nggak bisa kena pasal orang yang punya. Nggak bisa dituntut kan Allah kan. Waduh, sudah membunuh. Nggak bisa kita menuntut Allah karena dia yang punya. Nah, tapi kalau orang pelakunya bisa dituntut dokter sekalipun. Nah, kita kembali sini. Faruhu muftariqatan ila man yanfakhuha. Maka roh berdasarkan keterangan hadis ini butuh kepada yang meniupnya. Ya, jadi tadinya nggak ada jadi ada. Itu yang menyebabkan roh disebut hadisat, bukan qadim. Jadi maksudnya begini, roh itu bukan tadi sudah ada lalu ditempel sama dengan spare part gitu ya. Begitu ada yang butuh tempel. Tadinya sudah ada. Kalau itu sudah ada namanya qadim. Tapi roh ini hadisat baru. Jadi setiap ada bayi Allah masukkan. Tapi karena Allah itu maha kuasa, Allah sudah tentukan jumlah manusia sampai di akhirnya. Nah, berdasarkan hadis, manusia terakhir yang lahir namanya Daud katanya. Dalam hadis nanti. Ya mungkin kalau Inggris David ya. Jadi manusia yang lahir terakhir nanti, yang kemudian akan diikuti dengan kiamat, udah nggak ada lagi yang lahir, itu namanya Daud. Yang pertama Adam, Nabi manusia pertama. Nanti yang terakhir Daud berdasarkan hadis. Kita lanjut. Wafil jumlati fa jami'un nusus allati afadat anna roha tubasyar wa annaha tuqbadu. Jadi kalau kita belajar dari hadis-hadis dan dalil-dalil, roh itu tubasyar, bisa diberi gembira. Jadi roh itu bisa merasa gembira. Ya. Wa annaha tuqbad, serta dicabut. Berarti bisa nempel dia, melekat. Wa tuqfan, bisa dikafani. Wa tuhnatu, bisa diwangiin. Wa tus'adu, serta bisa naik. Roh itu bisa terbang. Berdasarkan dalil ya. Wa anna laha raihatun, dan ada baunya katanya. Roh itu ada baunya. Wa anna yusalla alaiha, dan disalati. Wa anna tun'amu, dan merasa nikmat. Jadi meskipun sudah dicabut, roh itu bisa merasa senang, sengsara gitu. Jadi maksudnya bukan hambar, ya. Roh itu bukan netral. Ketika dicabut tetap ya, dia bisa merasa sakit, dia merasa senang gitu. Auto azab atau diazab, wa annaha talaqi ghairaha, dan bisa menjumpai temannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi tafsir. Apakah orang yang lagi tidur itu rohnya ketika dicabut tuh jumpa lagi dengan roh yang lain? Ngumpul. Kan orang yang tidur ini kan rohnya dicabut. Sifatnya sementara. Ini ketemu nggak dengan roh yang tidur juga gitu. Sehingga dia ngobrol segala. Nah kemudian masuk ke kita itu bayangan jadi mimpi. Waduh, saya ketemu si fulan. Berarti waktu itu ngumpul dengan dia. Ngerumpi, itu kan? Contohnya saudara-saudara kita yang sudah meninggal, rohnya itu ada di mana? Ya kan? Kalau dia di satu tempat, terus kemudian kita kan nyusul, berarti masuk ke ruangan itu. Baru datang, iya. Oh gitu. Gimana? jadi tidak ada dalil. Kabar yang diketahui oleh orang yang meninggal itu adalah dari orang yang datang. Kabar dunia kan dia nggak tahu. Jadi ada yang datang, artinya orang datang itu kan meninggal. Gimana kabarnya? Anak saya gimana? Dia cerita. Kalau kebetulan kenal, gitu kan. Kalau kebetulan tetangga, dia udah meninggal duluan, gimana? Kamu kabarnya anak? Oh dia cerita, bla 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 bla. Oh gitu. Katanya begitu, tapi ini masalah gaib ya. Gitu. Ya udah nggak ada perasaan sedih apa-apa, namanya udah hukumnya begitu. Waqad hakal ijma' ala hudutsir ruh,
ghair wahidi minal ulama. Banyak ulama yang mengatakan bahwa roh itu hudus, artinya bukan dulu, baru ya. Jadi setiap lahir Allah beli baru. Yang keempat, idhofati roh ila Rabbi ta'ala. Menjamakkan lafadz roh dengan Allah. Kenapa roh ini suka disebut dengan rohku, gitu kan? Udifati roh ila Rabbi ta'ala fi sya'ni Adam, kama fi qauli ta'ala. Ketika Allah menyampaikan tentang Adam, Allah menyatakan dalam surat 15 tadi, ayat 29, fa idza sawaituhu, apabila aku sudah sempurnakan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan rohku. Jadi Allah menyatakan Adam ini rohku. Apa-apa yang disandarkan kepada Allah berarti mulia. Seperti Baitullah kan, baiti, rumahku, berarti mulia. Famin qauli ta'ala fa nafakhta fihi mir ruhina. Kemudian dalam surat At-Tahrim, surat 66 ya, ayat 12. Fa nafakhna fihi, lalu kami tiup ke dalamnya, min ruhina, dari roh kami. Ini kalau nggak salah cerita tentang Nabi Isa, ya. Jadi Nabi Isa adalah fenomenal karena dia tidak ditiup lewat bapaknya. Nabi Isa kan nggak punya bapak kan, jadi langsung dari Allah ke rahim Maryam. Wal idhafatu huna mina idhafati khasah allati taqtadi syarif. Berarti ini suatu bentuk kemuliaan, sehingga jenazah manusia itu dianggap suci. Anda lihat, semua makhluk hidup yang tidak disembelih, ya kan? Kalau dia mati, itu kan najis, kecuali ikan ya, ikan sama belalang. Tapi manusia dianggap bukan najis. Manusia itu, jenazah manusia itu bukan najis. Ini suatu bentuk penghormatan. Padahal kalau kerbau mati nggak disembelih, najis. Bangkai disebutnya. Sapi, ayam nggak disembelih, najis. Tapi manusia oleh Allah disebut bukan najis. Ya, ini walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan bani Adam. Berarti bentuk penghormatan. Sehingga jangankan muslim, non muslim pun kita diminta untuk menghormati. Diminta untuk adanya toleransi ya. Toleransi, contohnya ada orang mengusung jenazah, kita berhenti sebentar. Itu memang benar adanya, itu kan. Bukan saja jasad orang Islam, non-Islam pun kenapa kita harus menghormati, karena dia manusia. Itu bukan karena agamanya, bukan lintas agama ini. Karena Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan bani Adam. Lanjut. Jadi itu kemuliaannya ya. Kemudian yang kelima, zamanul khalqil arwah. Waktu diciptakannya roh. Khaliqatil arwah ba'da khalqil ajsad. Roh diciptakan setelah jasad. Jasad itu kan ruangnya. Makanya itu kalau janin itu setelah 120 hari. Ya, setelah 120 hari Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami telah mencipta kalian dari laki-laki dan perempuan. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencipta kita tidak memilih, kita harus menghormati. Ya. Jadi perempuan tidak boleh menjatuhkan laki-laki, laki-laki tidak boleh menghina perempuan. Sehingga semua sikap penghinaan terhadap jenis ini dikutuk oleh Islam. Contohnya di waktu jahiliyah kan, sangat merendahkan perempuan. Jadi disebutnya wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika mau'udah ditanya. Jadi orang Arab itu
Kalau hamil besar, sudah waktunya melahirkan, mereka akan menggali lubang di rumahnya. Ya. Begitu lahir perempuan, langsung diurung. Tuh. Sebab mereka malu, jangan keburu kedenger. Kalau kedengaran anakmu apa? Perempuan, waduh, mukanya malu benar. Bahkan tidak sedikit istri-istri yang melahirkan perempuan langsung dicerai oleh suaminya pada waktu itu. Iya itu, makanya dikritik oleh Islam. Sebab itu bukan pilihan. Jahiliyah namanya. Yang boleh kita kritik itu pilihan. Kita memilih salah. Ya, contohnya bodoh, pinter. Kalau sudah takdir kita nggak bisa memilih, ya nggak bisa disalahkan. Tapi Allah tidak pernah menciptakan manusia itu bodoh. Yang ada adalah malas belajar. Yang kita maki, yang guru marah adalah malasnya itu, bukan kebodohannya. Sebab bodoh itu akibat. Jadi bodoh itu bukan maksudnya bawaan, bukan. Bawaan dari lahir memang bodoh, Pak. Memang dia bodoh dari lahir, nggak mungkin. Jadi, kalaupun ada orang blow on ya, katakanlah blow on, cacat gitu, itu terhitung jarang. Tapi cacat ini menurut dosen saya, itu juga akibat ulah orang tuanya. Orang yang lahir disebut gila enggak, tuh kan? Waras juga enggak, tapi dia enggak normal hidupnya. Kenapa itu? Karena terlambat menangani katanya. Salah satu penyebab orang seperti itu karena panas tubuh yang berlarut-larut. Sehingga saya pernah mendapat pesan dari dosen psikologi Islam. Sarip, nanti kalau kamu punya anak, kalau panas, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kenapa, Pak? Kalau diare, sembuh, normal dia bilang. Semuanya kembali ke asal. Tapi kalau panas, lama penanganan, maka saraf-saraf otak ada yang putus. Iya, maka begitu dia sembuh, ada yang kurang. Iya, menjadi terbelakang begitu. Itu pesan dari, dan itu nggak bisa sembuh selamanya. Anda akan menyesal. Ya, akan menjadi beban gitu loh. Dia kerja nggak bisa, tapi ngamuk juga nggak ngamuk memang. Tapi ya diam aja begitu. Nah itu karena lama penanganan. Jadi itu akibat juga. Dia spesial untuk panas. Dia panas. Sehingga saya tanya, Pak, Ustadz, cara nengerinnya gimana? Cara nyiriinnya? Kamu lihat ini lidahnya. Julurkan lidahnya. Kalau sudah putih, kamu harus cepat penanganan. Itu berarti sudah di ambang batas. Tapi kalau masih merah, masih ditoleransi. Lihat lidahnya, dia suruhan. Kalau sudah mulai putih, dipegang kaku, wah itu bahaya. Itu kata dia. Ya, itu ilmu tersendiri. Jadi kalau sampai sembuh, kalaupun sembuh pun, dia tidak normal lagi. Dan itu tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Rusak pun. Nah itu, kita akan menyesal. Kita kembali ke sini. Fal khitab fil ayat lil insan alladhi huwa ruh wa badan. Fadala ala anna hamlatahu makhluqatun. Anna jumlatahu makhluqatun ba'da khalqil abawain. Jadi adanya roh ya, ini setelah kedua orang tua. Tapi kalau Anda baca surat 72, surat 7 ayat 172, Allah menyatakan di sana alam yang dilalui manusia pertama itu alam anfus. Karena dalam suratul Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam-alam. Alamin itu bentuk jama dari alam. Berarti Tuhan alam-alam. Alamnya bukan satu. Alam yang dilalui manusia itu ada 6. Begitu menurut ahli ulama ya. Apa saja alam yang dilalui manusia? Pertama alam anfus. Alam anfus itu semua manusia yang belum lahir dikumpulkan oleh Allah.
Aku pilih kamu sebagai makhluk terbaik. Gimana? Alhamdulillah, bersyukur. Tapi ada tugas. Jangan enak-enakan. Ya bisa saja kamu aku jadikan kerbau, ayam. Tapi aku pilih kamu jadi manusia. Itu di alam anfus. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurim dzurriyyatahum. Diambil seluruhnya. Kemudian disumpah. Nanti kalau kamu turun ke dunia, siap menjadi hambaku? Siap ceritanya. Bala syahidna, makanya pakai syahidna, kami bersaksi. Nah, begitu kita turun ke dunia, kita aplikasikan dengan syahadat. Kalau syahadat kan bahasanya asyhadu. Aku bersaksi, berarti sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti sendiri-sendiri memberikan kesaksian. Nah, beda dengan di sana kumulatif. Tuh, yang kedua alam yang pertama anfus, yang kedua alam sulbi. Ya, setelah Allah sumpah ditanamkan ke tubuh bapak kita. Tuh, kedua. Yang ketiga dimasukkan ke dalam rahim. Ya, sudah mendekati menjadi manusia itu masih roh tadi. Yang keempat alam dunia. Nah, ini kita keempat ini. Tuh. Setelah keempat kita masuk ke alam barzakh. Barzakh itu artinya tabir. Ya, tabir dunia dan akhirat itu barzakh. Karena nunggu. Sementara di situ nunggu dulu sampai kiamat terjadi, baru nanti ada sidang. Nah, ketika kita dibangunkan lagi nanti dari kubur, nah itulah alam terakhir, alam abadi. Mau sengsara terus-terusan, mau senang terus-terusan. Tapi menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, umat Islam kalau saja masih ada sepotong iman setipis apapun, dia akan berkesempatan masuk surga. Cuma nggak enaknya nginepnya itu loh. Nunggu. Kalau kita nunggu kereta kan enak tuh dijamu, snack dulu gitu loh. Pegel-pegel juga baca koran. Ini mah di neraka. Nggak enaknya begitu di neraka. Cuma kita ada gembiranya, ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, sering membaca salawatnya, maka akan mendapat kesempatan minum haud. Haud itu Kautsar. Allah menyatakan dalam surat Al-Kautsar itu pakai ka. Ka itu kamu. Inna a'toinakal kautsar. Aku sudah memberikan kamu. Jadi kamu ini kepada Nabi Muhammad saja karena sendiri. Ka, bukan kum. Jadi Al-Kautsar itu adalah pemberian spesial buat Rasulullah. Yang boleh minum hanya umat Nabi Muhammad. Siapakah yang berhak mendapat minum? Umatku yang cinta kepada aku. Siapa yang cinta pada Rasulullah? Yang sering berselawat padaku. Makanya jangankan manusia, Allah saja sampai berselawat tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah dan malaikat berselawat, bayangin. Maka kita diminta berselawat. Mau masuk masjid berselawat, keluar berselawat. Mau memulai doa berselawat, pada azan berselawat, dan begitu seterusnya. Ini salawat ini adalah perbuatan amal soleh yang tanpa batas, tanpa ruang dan waktu. Tapi ya jangan pilih toilet, ya sambil nongkrong sholawat. Oh, salah itu, Pak. Di hati boleh, ya. Jadi kalau sudah minum setetes, tidak akan pernah haus selamanya. Nah, di situ ulama kemudian berkreasi, walaupun dia di neraka, katanya. Ngerti gak? Kok bisa begitu? Ya kan ada umat Nabi Muhammad yang nunggu tadi loh. Ya kan? Dia dosa yang banyak, tapi cinta pada Nabi. Namanya kan dalam Quran kholatu. Amalnya itu campur-campur, kombinasi. Jahat baik, kebanyakan jahatnya. Tapi masih ada sisa yang baiknya. Masih beriman. Nah, sehingga berpeluang masuk surga. Selama nunggu tuh, dia jojong dapat hak minum haud, minum telaga Kautsar, tetap boleh karena dia cinta pada Nabi. Nah, cuma karena dosanya terlalu banyak tuh dibersihkan dulu. Nah itu tidak haus, walaupun dibakar tidak haus. Itu katanya Pak.
Kalau itu benar ya menggembirakan. Tapi kalau nggak benar ya kita sedih. Gitu kan. Jadi kalau spesial Kausar ini untuk orang yang sudah masuk surga, berarti tidak berhak. Nah, ini sudah masuk ya? Ya sudah masuk. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa semoga masa depan anak-anak kita cerah, penuh berkah, ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.